Ya udah Pak, kebetulan sih saya lewat sana. Pria itu pun langsung menurunkan amplop. Dan disinilah Maya melakukan kesalahan pertamanya. Dia pun mengambil surat itu. Terima kasih. Begitu Maya semakin masuk ke dalam bangunan tersebut, dia mendengar suara sesuatu yang sangat pelan, seperti pisau yang sedang memotong sesuatu. Dari luar pintu kos, Maya saat itu berdiri kaku. Bisa minta tolong? Dia mengaku buta, tapi Maya melihatnya berjalan tanpa tongkat. Cuy, gue mau mulai cerita ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau lo lagi jalan sendirian di tempat yang rame, terus ada orang tua yang kelihatannya sih buta sedang berdiri di depan lo, dan saat itu dia itu minta tolong, dan pertanyaannya, lo bakalan bantu nggak? Dan gue sih yakin sebagian besar dari lo bakal bilang, ya bantulah. Apalagi kalau orangnya ini kelihatan gak berdaya, gak bawa apa-apa, gak bikin masalah. Dia itu cuman berdiri sambil nunggu seseorang yang baik hati. Namun masalahnya, terkadang orang yang kelihatannya paling butuh pertolongan nih, justru adalah orang yang paling tahu cara memanfaatkan rasa kasihan lo. Dan cerita kali ini cuy, konon pernah terjadi di salah satu kota besar di Indonesia. Tapi karena cerita ini sudah terlalu lama, terlalu sering berubah-ubah, dan setiap orang yang menceritakannya itu punya versi yang berbeda. Dan di cerita kali ini cuy, nama kota, nama orang, nama tempat udah gue samarin. Ya sebut saja nama kotanya Kota Rengganis. Salah satu kota yang bisa dibilang kota tua. Kota yang kalau malam lampu jalanannya itu lebih banyak yang mati daripada yang nyala. Dan di kota ini cuy, ada seorang perempuan yang bernama Maya. Maya waktu itu berumur 24 tahun. Bukan orang kaya, bukan juga orang miskin. Tapi cuy, tipe orang yang kalau punya uang, uangnya itu langsung punya tujuan. Bayar kos, beli makan, kirim sedikit ke rumah. Terus sisa uangnya biasanya sih cuman cukup beli kopi saset dan pura-pura hidupnya masih terkendali. Familiar tuh. Dan waktu cerita ini dimulai, bisa dibilang kota Rengganis ini lagi kacau. Harga bahan makanan naik, pasar sepi, orang-orang mulai curiga, dan yang paling penting, banyak orang yang mulai kelaparan. Nah, kalau manusia udah lapar, sifatnya tuh bisa berubah. Orang yang biasanya sabar bisa mulai berantem cuman gara-gara rebutan minyak goreng. Yang biasanya sopan nih bisa jadi nyolong beras. Dan orang yang memang dari awal punya niat buruk biasanya sih tinggal nunggu keadaan jadi lebih kacau. Dan si Maya ini cuy, bisa dibilang gak tahu soal semua itu. Dia itu cuma tahu satu hal. Di sore itu dia itu harus pulang. Dan dia itu harus melewati pasar Kertajaya. Pasar yang lu pasti tahu tipenya pasar ini. Bau ikan, bau keringat, bau gorengan, bau got. Dan di beberapa bagian ada satu bau yang gak pernah bisa lo jelaskan. Bau yang bikin lo mikir, ini bau bangkai apa orang? Tapi ya namanya juga pasar. Biasanya kita memilih gak terlalu banyak bertanya. Dan keputusan kecil itulah yang nanti bikin Maya berharap seumur hidupnya dia menjadi orang yang lebih kepo. Sore itu hujan baru berhenti dan jalanan di sekitar pasar Kertajaya masih basah. Saat itu
Maya berjalan cepat sambil membawa sebuah tas kain, dan di dalamnya itu sudah ada bahan makanan. Gak banyak sih, cuman isinya tuh telur, mie, dan sedikit sayuran. Saat itu cuy, dia itu sebenarnya pengen cepet-cepet sampai di kos, karena perutnya itu udah bunyi dari tadi. Bukan bunyi yang romantis, bukan bunyi gue butuh nutrisi, tapi cuy, bunyi yang lebih mirip kalau lu gak makan dalam 15 menit, gue akan makan organ lu sendiri. Dan di saat itu cuy, Maya ini sedang melewati bagian pasar yang paling ramai ketika dia melihat seseorang laki-laki tua. Pria itu berdiri sendirian, umurnya mungkin sekitar 60 tahun atau bisa lebih sih, sulit ditebak. Laki-laki tua itu memakai kemeja putih yang udah kusam, celana hitam, dan kacamata hitam tebal. Di tangannya ada tongkat putih. Jadi dari penampilannya, ya semua orang langsung tahu sih kalau laki-laki tua itu buta. Tapi masalahnya, dia itu berdiri di tengah kerumunan. Gak gerak, gak minta-minta, gak kelihatan bingung, cuman berdiri. Maya yang awalnya cuman lewat, karena jujur aja sih, kadang kita itu semua punya fase hidup dimana kita cuma ingin pulang dan gak terlibat masalah orang lain. Tapi cuy, baru beberapa langkah, Maya mendengar suara pria itu. Mbak Yu, Saat itu Maya langsung berhenti. Dia pun menoleh dan laki-laki tua itu sudah menghadap tepat ke arahnya. Ya, bisa minta tolong? Nah, ini momen yang sebenarnya tuh biasa banget. Tapi kalau kita nonton film horor cuy, biasanya di titik ini musik udah mulai. Tapi karena ini kehidupan nyata, yang ada ya cuman suara pedagang teriak, ayam, 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 sayur, ikan segar, dan suara motor lewat sih. Jadi saat itu Maya gak punya alasan buat takut. iya Pak. Laki-laki tua itu tersenyum. Senyumnya sih tipis dan terlalu tenang. Saya mau minta tolong antarkan surat. Laki-laki tua itu mengeluarkan sebuah amplop coklat. Maya melihat amplop itu, dan alamatnya tertulis dengan tulisan tangan. Sebuah alamat di ujung kota. Saat itu, Maya langsung mengerutkan dahinya. Pak, ini sih jauh. Gak terlalu. Saat itu, Maya hampir saja ketawa. Karena laki-laki tua itu jelas-jelas gak bisa ngeliat. Tapi dia masih bisa bilang, gak terlalu. Saat itu, Maya membaca alamatnya. Dan ternyata alamat itu memang searah dengan kos-kosannya. Gak sampai depan kos sih, tapi bisa dibilang cuman beda beberapa gang. Maya pun menghela nafas. Ya udah Pak, kebetulan sih saya lewat sana. Pria itu pun langsung menurunkan amplop. Dan disinilah Maya melakukan kesalahan pertamanya. Dia pun mengambil surat itu. Terima kasih. Maya pun mulai berjalan kembali. Tapi baru beberapa langkah, dia itu berhenti. Entah kenapa ya, ada sesuatu yang terasa aneh. Bukan dari suratnya, bukan dari alamatnya, tapi dari laki-laki tua itu. Maya saat itu menoleh ke belakang. Dan laki-laki itu masih berdiri sendirian, tepat di tengah-tengah kerumunan. Maya sebenarnya saat itu cuma mau memastikan apakah ada yang mau dibantu lagi. Ya, cuma memastikan mungkin laki-laki tua itu butuh pertolongan lainnya. Itu aja. Tapi cuy, begitu Maya menoleh lagi, si Maya ini ngelihat sesuatu yang bisa dibilang bikin bulu kuduknya merinding. Laki-laki tua itu sedang berjalan. Bukan berjalan yang lalu nabrak orang, tapi cuy, laki-laki tua itu menyusuri pasar yang lagi ramai itu dengan sangat cepat. Dan anehnya lagi, laki-laki tua itu gak memakai tongkatnya. Maya
saat itu menatap tangan si laki-laki tua tersebut. Tongkatnya yang tadi dia pegang nggak ada. Kacamata hitamnya juga nggak ada. Maya saat itu langsung nge-freeze cuy, sambil berkata, "Hah? Ya jujur sih, kalau gue pun di posisi Maya ngelihat orang tua yang kelihatannya buta dan gak berdaya tiba-tiba bisa berjalan cepat menerobos keramaian pasar, ya gue pun bakalan nge-freeze dan bakalan kebingungan seperti si Maya ini." Dan si laki-laki tua tersebut cuy masih saja terus berjalan, dan bahkan si laki-laki tua tersebut sempat menabrak seorang ibu-ibu. Dan si laki-laki tua itu langsung minta maaf, dan suara yang sangat normal sih, sangat jelas. Maya merasakan saat itu tengkuknya langsung dingin, dan seketika itu juga otaknya si Maya ini langsung mencari alasan. Mungkin laki-laki tua itu sebenarnya nggak buta. Mungkin dia itu cuman pura-pura. Mungkin juga kacamata dan tongkatnya si laki-laki tua tersebut itu cuman gimmick. Ya, namanya juga mungkin. Maya saat itu bisa dibilang hampir ketawa ya, sambil berkata, "Gue ngapain sih?" Tiba-tiba si laki-laki tua tersebut berhenti tepat di tengah-tengah ramainya pasar. Dan tanpa menoleh, dia itu mengangkat satu tangannya, seolah-olah dia tahu Maya sedang melihatnya. Mengetahui hal tersebut cuy, Maya ini langsung nge-freeze lagi. Laki-laki tua itu gak berbalik, gak berkata apa-apa, cuman berdiri. Lalu laki-laki tua itu melanjutkan jalannya. Maya seharusnya sih pulang, udah kelar, selesai. Tapi cuy, yang namanya manusia punya satu penyakit yang lebih berbahaya daripada rasa takut. Yap, benar, penasaran. Dan Maya saat itu merasa penasaran. Maya membawa amplop itu sepanjang jalan, dan si Maya mencoba buat gak mikirin si laki-laki tua itu. Namun gagal. 5 menit gagal, 10 menit ya masih gagal. Si Maya pun sempat berpikir, jangan-jangan laki-laki tua itu bisa ngeliat. Nah, emang lu pikir apaan, Mai? Udah jelas-jelas bisa satset di tengah kerumunan pasar, ramainya pasar, lu pikir masih tetap orang buta gitu? Maya pun saat itu berhenti di pinggir jalan. Dia menatap amplop yang diberikan oleh si laki-laki tua tersebut. Alamatnya sih masih jelas, tapi nama penerimanya ini nggak ada. Ya, cuman alamat dan satu tulisan kecil di sudut amplop untuk dikirim segera. Saat membaca tulisan itu cuy, si Maya ini cuman bisa mengernyitkan dahi sambil berkata, "Apaan sih?" Maya pun saat itu membalik amplopnya. Ya, masih tertutup rapat. Maya sempat berpikir buat membukanya. Ya, bukan karena dia jahat sih, tapi ya kalau lu bilang lu gak kepo dengan isi chat orang, gue gak percaya sih. Masalahnya cuy, Maya ini sempet nyelipin kukunya di bawah lipatan amplop. Dan tiba-tiba ada motor lewat tepat di depan Maya sambil berteriak, "Woi, minggir, mau mati lo." Maya pun saat itu kaget, dan amplop itu pun hampir jatuh. Dan entah kenapa nih, si Maya ini langsung membatalkan buat membuka amplop tadi. Dia pun menghela nafas, dan kemudian Maya memasukkan amplop itu ke dalam tasnya. Akhirnya cuy, si Maya ini berjalan lagi. Tapi setelah itu, si Maya ini mulai memperhatikan sekeliling. Dan baru saat itulah Maya sadar ada sesuatu yang aneh dengan alamat tersebut. Jalan yang harus dia lewati bukan jalan utama. Maya itu harus masuk ke wilayah lama di ujung kota.
daerah yang jarang dilewati orang, dan di sana ada bangunan-bangunan tua, gudang, rumah kosong, dan beberapa toko yang bahkan Maya pun gak yakin masih buka atau enggak. Maya berhenti di sebuah warung kecil. Dia pun bertanya kepada ibu pemilik warung. Bu, Jalan Sawo Tua masih lewat sini? Bu, Jalan Sawo. Iya. Ibu itu memandang Maya, lalu menatap amplop di tangan Maya. Saat itu juga Maya langsung sadar. Ibu itu memperhatikan surat tersebut. Kenapa, Bu? Ngapain ke sana? Ngantar surat, Bu. Dari siapa? Bapak-bapak? Bapak siapa? Nggak tahu. Dan sumpah nih cuy, ekspresi ibu itu berubah. Bukan takut, tapi lebih seperti dia tuh baru sadar Maya melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Ibu itu pun menurunkan suaranya. Kalau nggak penting, jangan ke sana, Mbak. Kenapa, Bu? Di sana itu udah lama nggak ada orang. Alamatnya sih ada, Bu. Ya udah, terserah kamu, Mbak. Nah, ada satu tipe kalimat yang gue benci dalam cerita horor. Ya terserah kamu. Karena biasanya setelah kalimat tadi itu, orang yang diberi peringatan akan melakukan hal-hal yang paling jelas-jelas gak boleh dilakukan. Dan yap, benar, Maya tetap pergi ke alamat tersebut. Jalan Sawo Tua ternyata benar-benar tua. Maya pun gak tahu bagaimana menjelaskannya. Jalan itu bukan jalan yang rusak, bukan juga jalan yang gelap, tapi rasanya itu seperti tempat yang sudah lama dilupakan. Rumah-rumah di kanan kiri berdiri rapat, sebagian pintunya tertutup, sebagian jendelanya ditutup kain. Dan saat itu hampir gak ada orang. Maya pun beberapa kali memeriksa alamat. Nomor rumahnya 47. Maya kemudian berjalan nomor 32, 33, sampai pada akhirnya nomor 44. Maya pun sempat berhenti. Di depannya ada sebuah bangunan tua, dindingnya kusam, pintunya terbuat dari kayu. Gak ada papan nama, gak ada nomor rumah. Maya memeriksa lagi alamatnya, nomor 47. Dia melihat bangunan itu sambil berkata, Ini sih kayaknya. Maya melangkah lebih dekat dan dari balik pintu Maya mencium bau. Bau yang susah dijelaskan sih. Bukan bau sampah, bukan bau got, bukan bau bangkai. Lebih seperti daging mentah yang dibiarkan terlalu lama. Saat itu Maya pun langsung menutup hidung. Ya ampun. Maya hampir balik, tapi kemudian dia ingat laki-laki tua tadi. Laki-laki tua yang buta, surat, alamat. Maya pun menatap pintu dan kemudian mengetuk. Gak ada jawaban. Maya pun mengetuk pintu lagi. Permisi. Masih gak ada jawaban. Maya pun mencoba memanggil. Pak. Sunyi. Maya pun hampir pergi. Tapi tiba-tiba dari dalam bangunan tersebut terdengar suara benda jatuh. Maya saat itu tersentak. Dia pun melangkah mundur. Pak. Gak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian ada suara laki-laki sangat pelan. Masuk saja. Mendengar suara itu Maya langsung nge-freeze. Dia itu tahu betul kalau dalam film horor kalimat itu adalah alarm. Tapi di dunia nyata Maya itu masih punya logika. Mungkin orang di dalam bangunan itu lagi sakit. Mungkin juga nggak bisa keluar. Mungkin, ya banyak kemungkinan sih. Dan Maya pun saat itu membuka pintunya. Dan sekali lagi, bau itu langsung menghantam wajahnya. Maya pun langsung menahan nafas. Bagian dalam bangunan itu gelap. Cuman ada sedikit cahaya dari jendela kecil. Maya pun melangkah masuk. Pak. Gak ada jawaban. Begitu Maya semakin masuk ke dalam bangunan tersebut, suara dari luar langsung hilang. Gak ada motor, gak ada orang, gak ada suara yang dari luar. Maya saat itu berdiri di dalam ruangan dan kemudian dia mendengar suara sesuatu yang sangat pelan, seperti pisau yang sedang memotong sesuatu.
Maya saat itu cuma bisa menelan ludah. Pak, Kali ini gak ada suara manusia. Yang ada cuman suara pisau. Dan saat itu Maya mulai mencium bau yang lain. Bau besi, bau amis. Dan Maya pun melangkah pelan. Dan di ujung ruangan ada sebuah meja. Dan di atasnya ada beberapa benda yang ditutupi kain. Dan di saat itu juga Maya pun berhenti. Tiba-tiba salah satu kain itu bergerak. Maya yang ngeliat itu langsung nge-freeze. Lalu dari balik kain itu terdengar suara tetesan. Maya ngeliat ke lantai, ada cairan merah. Maya pun ngeliat itu langsung mundur. Dan saat itu Maya mulai menyadari sesuatu. Bau yang dia cium sejak tadi bukan bau daging biasa. Di saat itu juga Maya langsung lari. Dan dia pun gak ingat bagaimana dia bisa keluar dari bangunan tersebut. Yang dia ingat itu cuman tangannya yang tiba-tiba membuka pintu. Kakinya pun akhirnya tersandung. Lalu dia jatuh di jalan. Dia pun bangun dan lanjut berlari. Suratnya saat itu hampir terlepas. Tapi Maya saat itu udah gak peduli. Dia cuma ingin menjauh. Maya pun berhenti berlari saat dia udah sampai di jalan besar. Nafasnya pun saat itu terengah-engah. Seorang bapak bahkan bertanya, "Mbak, kenapa?" Saat itu Maya mencoba menjawab, tapi gak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut si Maya. Karena saat itu cuy, di kepalanya itu cuman ada satu hal yang terus berputar, darah. Maya saat itu melihat cairan merah dan sesuatu di balik kain tersebut. Saat itu si Maya ini gak tahu itu apa. Dan mungkin kalau Maya ini terus berlari, dia pun bisa melupakan semuanya. Tapi cuy, Maya saat itu mulai menyadari surat itu masih dia pegang. Dan Maya pun menatap kembali amplop tersebut. Lalu dia pun langsung teringat kembali dengan laki-laki tua buta tadi. Maya pun akhirnya memutuskan buat pergi ke kantor polisi. Bukan karena dia pemberani, justru cuy, karena saat itu Maya ini lebih takut kalau sendirian. Saat di kantor polisi sana, Maya ini menceritakan semuanya. Polisi yang awalnya mengira Maya ini sedang mengalami shock. Seorang petugas bernama Arman mendengarkan ceritanya. Jadi, kamu bilang ada orang buta? iya, Terus dia jalan tanpa tongkat iya, dan kamu masuk ke rumah itu. Terus kamu melihat cairan merah. iya. Arman saat itu menatap rekannya. Dan Maya langsung merasa bodoh. Pak, saya tahu kedengarannya aneh. Bukan aneh, agak susah dipercaya. Makanya saya datang ke sini, Pak. Arman pun melihat alamat dari amplop itu. Dia membacanya, lalu wajahnya langsung berubah. Jalan Sawo Tua, Iya, Pak. kamu yakin? Iya, Pak. Rumah nomor 47. Maya saat itu cuma mengangguk. Arman pun langsung berdiri. Dia mengambil ponselnya, menelpon seseorang. Maya saat itu cuma bisa duduk diam. 10 menit kemudian, beberapa polisi pun datang. Mereka pun membawa Maya kembali ke jalan Sawo Tua. Maya sebenarnya sih nggak mau. Tapi cuy, Maya ini juga gak mau nunggu sendirian di kantor polisi. Jadi pada akhirnya si Maya ikut. Karena kadang manusia itu lucu. Takut kembali ke tempat horor, tapi lebih takut kalau sendirian. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di bangunan tua itu. Pintunya masih tertutup. Polisi Arman mencoba buat mengetuk pintu tersebut. Gak ada jawaban. Polisi Arman pun mencoba buat membukanya. Pintunya saat itu gak terkunci. Akhirnya polisi pun masuk. Maya saat itu nunggu di luar. Lalu dia mendengar teriakan. Jangan sentuh apa-apa. Mendengar hal itu, Maya langsung membeku. Beberapa menit kemudian, polisi pun keluar. Wajah mereka terlihat pucat. Polisi Arman pun menatap Maya. Dan untuk pertama kalinya, Maya melihat seorang polisi yang kelihatan benar-benar takut. Bu, di dalam itu bukan rumah, Terus, tempat jual daging. daging apa? Arman saat itu nggak langsung menjawab. Dia menarik nafas secara pelan, kemudian berkata, "Manusia." Ngedengar jawaban dari polisi Arman, Maya ini langsung muntah. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Sementara itu,
Polisi pun masuk lagi ke bangunan tersebut. Tempat itu ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ada ruangan belakang, ada gudang, ada meja-meja besar. Dan di bawah kain-kain yang menutupi meja, mereka menemukan potongan tubuh. Bukan satu, bukan dua, banyak. Bahkan terlalu banyak sih. Beberapa sudah dipotong rapi, beberapa disimpan dalam wadah, dan yang paling mengerikan, ada bagian-bagian yang tampaknya sudah disiapkan untuk dijual. Polisi pun menemukan daftar, nama-nama, jumlah, harga, ya seperti catatan penjualan biasa. Bedanya, barang yang dijual bukan ayam, bukan sapi, bukan kambing, tapi manusia. Maya saat itu masih berdiri di depan bangunan tua tersebut. Dia pun menatap kosong bangunan tua tersebut. Polisi Arman berdiri tepat di sampingnya. Suratnya mana? Maya langsung menegang. Dia merogoh tas dan surat itu masih ada. Polisi Arman meminta Maya menyerahkannya. Polisi Arman kemudian memeriksa amplop. Ini yang kamu bawa? Iya. Boleh dibuka? Arman pun membuka amplop tersebut, mengeluarkan selembar kertas. Dia pun membaca, lalu diam. Pak. Ini. Maya melihat kertas itu. Isinya apa? Polisi Arman menyerahkan surat tersebut. Maya kemudian membacanya, dan seluruh tubuhnya langsung terasa dingin. Karena di atas kertas itu cuman ada satu kalimat. Ini yang terakhir aku kirim hari ini. Maya saat itu membacanya lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian Maya ini menatap polisi Arman. Pak. Yang terakhir. Iya. Berarti... Maya nggak sanggup melanjutkan kalimatnya. Tapi polisi Arman sepertinya saat itu sudah mengerti. Karena selama ini Maya mengira sedang mengantarkan sebuah surat. Padahal ya mungkin Maya sedang mengantarkan pesan dari seseorang yang sedang mengirim manusia. Polisi saat itu langsung mencari laki-laki tua tersebut. Mereka pun menyisir pasar, memeriksa rekaman CCTV, bertanya kepada pedagang, dan hampir semua orang mengingat laki-laki tua itu. Kacamata hitam, tongkat putih, baju kusam. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang tahu siapa dia. Tidak ada yang pernah melihat dia sebelumnya, dan gak ada yang tahu dia itu pergi kemana. Maya saat itu diminta buat menggambarkan wajahnya. Dan masalahnya, Maya hampir gak pernah melihat wajah pria itu. Kacamata hitam, kepala sedikit nunduk, suaranya ya biasa, terlalu biasa. Polisi Arman akhirnya bertanya, Menurut kamu, dia itu benar-benar buta? Bapak nanya serius? Iya. Enggak, Pak. Kenapa? Karena saya lihat dia jalan. Banyak orang buta bisa berjalan. Bukan begitu, Pak. Lah, terus? Dia itu jalan kayak orang yang tahu persis kemana dia mau pergi. Lalu? Dia juga tahu saya melihat dia. Dia berhenti tepat di tengah pasar. Dia nggak noleh, tapi saya ngerasa dia itu tahu. Kalau begitu, kenapa dia milik kamu? pertanyaan itu seketika membuat Maya diam. Ya karena Maya itu juga nggak tahu kenapa dia, kenapa bukan orang lain, kenapa bukan ibu-ibu, kenapa bukan pedagang, kenapa Maya. Dan malam itu Maya pun mulai memikirkan sesuatu. Mungkin laki-laki tua itu gak nyari orang buat nganterin surat. Mungkin dia itu sedang mencari seseorang yang cukup baik buat nolong. Berita tentang bangunan di Jalan Sawah Tua mulai menyebar. Tapi cuy,
Polisi ini nggak ngumumin secara detail. Mereka itu cuma mengatakan ada perdagangan ilegal, nggak ada yang nyebut manusia. Tapi cuy, orang-orang itu tetap tahu. Ya namanya juga kota kecil. Ya selalu gitu. Lo itu bisa merahasiakan sesuatu dari polisi. Tapi cuy, hampir mustahil merahasiakan sesuatu dari ibu-ibu yang sedang belanja di pasar. Dalam beberapa hari, cerita itu mulai berubah. Ada yang bilang tempat itu menjual daging manusia. Ada yang bilang korban-korbannya itu diculik. Ada yang bilang mereka adalah orang-orang yang hilang. Dan ada satu versi yang mulai beredar, versi tentang seorang pria buta. Maya mendengar cerita itu dari seorang pedagang. Mbak, tahu nggak? Katanya ada orang buta yang suka nyari orang. Kenapa Mbak? Nyari orang Bu? Iya. Buat apa Bu? Katanya sih buat kirim surat. Surat apa Bu? Ya surat biasa. Maya ngedenger jawaban dari pedagang itu, gak ikut tersenyum. Dia pulang malam itu dengan perasaan gak enak. Dan sejak malam itu, Maya pun mengalami hal-hal aneh. Yang pertama, dia itu sering mendengar suara tongkat. Tok, 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 tok. Tepat di depan kosnya. Padahal cuy, ketika dia membuka pintunya, gak ada siapa-siapa. Yang kedua nih, ada seseorang yang beberapa kali berdiri di ujung gang. Seorang laki-laki tua. Maya gak pernah ngeliat wajahnya, karena setiap kali Maya menoleh, orang itu udah pergi. Dan yang paling aneh nih cuy, Maya mulai menerima surat. Gak banyak sih, satu surat setiap 2 atau 3 hari. Amplop coklat tanpa nama pengirim, tanpa alamat yang jelas. Dan Maya gak pernah membukanya. Dia pun saat itu langsung membakar surat tersebut. Tapi di surat terakhir, surat itu gak terbakar cuy. Maya sempat menyalakan korek. Kertasnya sih terbakar, tapi apinya saat itu langsung mati sendiri. Si Maya nyoba lagi, masih sama sih. Hingga pada akhirnya Maya saat itu langsung merobek surat yang gak bisa dibakar tersebut. Dan di saat kertas itu terbuka, Maya ini melihat sebuah tulisan tangan. Tulisan yang sama, tolong antarkan. Maya saat itu langsung membuang surat itu. Tapi beberapa detik kemudian, dia mendengar suara dari luar pintu kos. Maya saat itu berdiri kaku, nahan nafas, dan suara itu berhenti. Lalu terdengar suara laki-laki tua. Mbak Yu. Maya saat itu cuma bisa menutup mulutnya. Dan kemudian suara laki-laki tua tersebut terdengar kembali. Bisa minta tolong. Maya akhirnya meninggalkan kota. Dia itu pindah ke kota lain, mengganti nomor handphone, membuang semua barang-barang yang ada hubungannya dengan kasus tersebut. Dan selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai suatu hari Maya bertemu dengan seorang laki-laki tua di terminal. Laki-laki tua itu duduk di sampingnya. Mereka berdua akhirnya mengobrol. Pria itu bertanya, Dari mana? Kota Rengganis. Dulu saya pernah tinggal di kota Rengganis, Di daerah lama. dekat pasar Kertajaya. saat itu Maya merasakan tubuhnya dingin. Dulu ada cerita tentang seorang laki-laki buta. Katanya dia suka meminta orang buat nganterin surat. Bapak tahu cerita itu? Semua orang tahu. Terus laki-laki tua itu siapa ya? Gak ada yang tahu. Tapi ada satu bagian cerita yang sering salah. Bagian apa Pak? Laki-laki tua itu bukan orang buta. Dia cuma pura-pura. Dan saat itu
Maya pun teringat sesuatu yang selama ini udah dilupain. Hari pertama ke pasar, saat Maya menoleh, pria itu memang berjalan tanpa tongkat. Tapi Maya itu nggak pernah benar-benar ngelihat wajahnya karena kacamata hitamnya yang selalu nutupin mata. Dan ada satu hal lagi, satu hal yang baru Maya sadari. Setelah bertahun-tahun, laki-laki tua itu gak pernah mengatakan saya buta. Gak pernah. Dia itu cuma memakai kacamata, membawa tongkat, dan membiarkan Maya menyimpulkan sendiri. Dan kalau suatu hari nanti lo itu sedang jalan sendirian di pasar, di terminal, atau bahkan di pinggir jalan, terus ada seorang laki-laki tua yang kelihatannya sih buta, kemudian manggil lo Mas atau Mbak, dan dia bilang bisa minta tolong. Gue sih cuma bisa bilang satu hal, jangan langsung jawab, karena mungkin dia itu memang butuh bantuan. Tapi mungkin juga dia itu cuma mencari orang terakhir yang akan dia kirim di hari itu. Yap, dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Blind Man's Favor. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void they play.